Halo sahabat cerdas, pada video kita kali ini kita akan belajar gangguan dan penyakit sistem peredaran darah pada manusia. Muatan IPA, tema 4, subtema 2. Apa itu gangguan sistem peredaran darah? Gangguan peredaran darah adalah kelainan atau penyakit yang terjadi pada sistem peredaran darah atau sirkulasi darah manusia, baik yang disebabkan oleh faktor internal maupun faktor eksternal. Apa saja penyebab gangguan sistem peredaran darah? 1. Faktor keturunan atau internal, berupa kelainan pada organ peredaran darah. 2. Faktor non-keturunan atau eksternal, berupa kebiasaan maupun pola hidup. Apa saja gangguan dan penyakit sistem peredaran darah pada manusia? Gangguan atau penyakit yang berupa faktor keturunan misalnya hemofilia dan thalassemia. Sedangkan gangguan dan penyakit yang berupa faktor non-keturunan misalnya anemia, hipotensi, hipertensi, varises, stroke, dan jantung koroner. Gangguan peredaran darah faktor keturunan. Hemofilia. Hemofilia merupakan kelainan pada darah karena darah sukar membeku yang diturunkan oleh orang tua ke anak. Penderita hemofilia akan mengalami pembekuan darah lebih lama dari orang normal. Gejala penderita hemofilia antara lain pendarahan sulit berhenti, pendarahan gusi, maupun mudah memar. Hemofilia ini tidak menular. Thalassemia merupakan kelainan bentuk sel darah merah yang tidak beraturan, sehingga sel darah merah kesulitan mengikat oksigen. Penderita thalassemia akan mengalami mudah lelah, kekurangan darah, sesak nafas. Penderita thalassemia membutuhkan transfusi darah seumur hidup, dan penyakit thalassemia ini tidak menular. Gangguan peredaran darah faktor non-keturunan. Anemia adalah kondisi ketika tubuh kekurangan sel darah merah yang sehat, atau ketika sel darah merah tidak berfungsi dengan baik. Akibatnya, organ tubuh tidak mendapat cukup oksigen, sehingga membuat penderita anemia pucat dan mudah lelah. Penyebab anemia antara lain kekurangan zat besi, kehilangan darah karena luka, pendarahan, menstruasi atau pembedahan, kekurangan vitamin B12. Penderita anemia bisa mengalami gejala berupa 1. Lemas dan cepat lelah, 2. Sakit kepala dan pusing, 3. Sering mengantuk, 4. Kulit terlihat pucat atau kekuningan, 5. Detak jantung tidak teratur, 6. Nafas pendek dan nyeri dada, dan 7. Dingin di tangan maupun kaki. Pencegahan anemia antara lain 1. Perbanyak makanan yang mengandung zat besi, 2. Minum suplemen zat besi, dan 3. Suplemen penambah darah. Hipotensi atau darah rendah adalah kondisi ketika tekanan darah kurang dari 90/60 mmHg. Hipotensi umumnya tidak bergejala dan dapat dialami oleh siapa saja. Penyebab hipotensi antara lain kehamilan, konsumsi obat-obatan tertentu, ketidakseimbangan hormon, dehidrasi, kekurangan vitamin B12 dan asam folat, serta penyakit jantung. Penderita hipotensi mengalami gejala berupa 1. Pusing, 2. Mual dan muntah, 3. Lemas, 4. Pandangan kabur, 5. Sulit berkonsentrasi, 6. Tubuh terasa tidak stabil, dan 7. Sesak nafas. Pencegahan hipotensi antara lain
1. Perbanyak konsumsi cairan untuk meningkatkan volume darah dan mencegah dehidrasi. 2. Berolahraga secara teratur untuk meningkatkan tekanan darah. Hipertensi atau darah tinggi adalah kondisi ketika tekanan darah lebih dari 140/90 mmHg. Hipertensi dapat menyebabkan peningkatan risiko penyakit jantung, stroke, hingga kematian. Penyebab hipertensi yaitu pola hidup tidak sehat, seperti kebiasaan merokok, terlalu banyak konsumsi makanan asin, terlalu banyak konsumsi makanan manis, serta kurangnya aktivitas fisik. Penderita hipertensi mengalami gejala berupa 1. Sakit kepala dan cemas, 2. Mimisan, 3. Masalah penglihatan, 4. Nyeri dada, 5. Telinga berdengung, 6. Sesak nafas, 7. Darah dalam urin. Pencegahan hipertensi antara lain 1. Mengonsumsi makanan sehat seperti buah dan sayuran. 2. Batasi asupan garam. 3. Kurangi konsumsi kafein dan alkohol. 4. Berhenti merokok. 5. Berolahraga secara teratur. 6. Menjaga berat badan. Dan 7. Kurangi makanan berlemak. Varises adalah pelebaran atau pembengkakan pembuluh darah vena akibat penumpukan darah di dalam pembuluh tersebut. Kondisi ini menyebabkan pembuluh vena berwarna keunguan atau biru gelap dan tampak menonjol. Varises terjadi akibat lemah atau rusaknya katup vena. Kondisi ini menyebabkan darah yang semestinya kembali ke jantung menjadi berbalik arah dan menumpuk di dalam pembuluh vena. Penumpukan inilah yang kemudian menyebabkan pembuluh vena melebar dan memunculkan gejala varises. Pembuluh vena yang umumnya terkena varises akan tampak membengkak atau menonjol di permukaan kulit. Jika dibiarkan, varises bisa menimbulkan nyeri atau kram otot. Gejala tersebut seringkali memburuk bila penderita berdiri terlalu lama. Varises dapat dicegah dengan menjalani pola hidup sehat, antara lain dengan rutin berolahraga dan menjaga berat badan ideal. Selain itu, hindari kebiasaan duduk atau berdiri terlalu lama. Stroke adalah kondisi tubuh yang tidak dapat digerakkan karena sel-sel otak mati sebab tidak mendapat suplai oksigen dan nutrisi. Penyebab stroke secara umum terbagi menjadi dua, yaitu adanya gumpalan darah pada pembuluh darah di otak dan pecahnya pembuluh darah di otak. Penyempitan atau pecahnya pembuluh darah tersebut dapat terjadi akibat beberapa faktor seperti tekanan darah tinggi, penggunaan obat pengencer darah. Gejala yang dialami penderita stroke meliputi 1. Lemah pada otot-otot wajah yang membuat satu sisi wajah turun. 2. Kesulitan mengangkat kedua lengan akibat lemas atau mati rasa. 3. Kesulitan berbicara. 4. Kesemutan. 5. Kesulitan mengenal wajah. Pencegahan stroke yaitu 1. Menjaga tekanan darah agar tetap normal. 2. Tidak merokok dan tidak konsumsi alkohol. 3. Menjaga berat badan ideal. Dan 4. Berolahraga secara rutin. Jantung koroner adalah kondisi ketika arteri koroner tersumbat oleh timbunan lemak. Penyakit jantung koroner terjadi ketika aliran darah ke jantung terhambat. Banyak faktor yang bisa meningkatkan risiko tersebut antara lain merokok, menjalani pola makan yang tidak sehat, atau menderita penyakit tertentu seperti tekanan darah tinggi dan kolesterol tinggi. Gejala yang dialami penderita jantung koroner meliputi 1. Keluhan berupa nyeri dada, 2. Sesak nafas, 3. Gejala serangan jantung. Penyakit jantung koroner dapat dicegah dengan menjalani pola hidup sehat antara lain dengan mengonsumsi makanan sehat dan berolahraga rutin. Selain itu, Anda juga wajib memeriksakan kondisi kesehatan ke dokter secara berkala.
terutama jika berisiko terserang penyakit jantung koroner. Demikian video pembelajaran kita kali ini mengenai gangguan dan penyakit sistem peredaran darah pada manusia. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.